Baik, mohon perhatian hadirin sekalian. Para tamu undangan kami mohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Apel Siaga Nasional Gerakan Coklit Serentak Pemilihan Serentak tahun 2020 dimulai. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pengucapan fakta integritas petugas pemutahiran data pemilih oleh perwakilan PPDP. Fakta integritas petugas pemutahiran data pemilihan gubernur dan wakil. Fakta integritas petugas pemutahiran data pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Sabtu tanggal 18 bulan Juli tahun 2020, bertempat di BPU Tapa, saya petugas pemutahiran data pemilih dari TPS 2 Kelurahan Desa Talulubutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Membantu PPS dalam melakukan pemutahiran data pemilih secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP. 4. Bersedia menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku secara disiplin. 5. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada seluruh pemilih tanpa melihat preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 6. Menolak pemberian permintaan dan perjanjian dalam bentuk baik secara langsung atau tidak langsung. Menolak pemberian permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik penyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan oleh peserta
simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dan menegakkan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 10. Bekerja sampai pada berakhirnya masa kerja dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia diberikan sanksi-sanksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menyatakan janji Yulianti Koiyo, Ketua PPS Siti Daud. Penyematan tanda pengenal PPDP diikuti oleh semua PPDP. Diharapkan seluruh peserta atau PPDP untuk memakai tanda pengenal masing-masing. Gerakan pakai masker serentak dipimpin oleh pembina apel. Arahan oleh pembina apel, barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Tapa, Ketua anggota PPS Sekecamatan Tapa, PPDP Sekecamatan Tapa yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa melaksanakan kegiatan gerakan coklit serentak ataupun apel siaga kesiapan kita dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, gerakan coklit serentak hari ini dilaksanakan. Ini menunjukkan kepada publik, menunjukkan kepada pemilih, menunjukkan kepada rakyat bahwa meskipun dalam kondisi pandemik seperti saat ini, penyelenggara pilkada kita KPU, PPK, PPS dan PPDP siap melaksanakan Pilkada 2020. Saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah pencocokan dan penelitian data pemilih atau kita kenal dengan coklit yang telah kita laksanakan sejak tanggal 15 Juni
2020 dan akan berakhir 15 Juli 2020 dan akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2020. Selama sebulan penuh kita akan mencocokkan data pemilih. Motonya cocokkan data, teliti bekerja. Jadi bukan hanya datanya tapi juga teliti dalam bekerja. Pastikan bahwa pemilih didatangi semuanya, pastikan semua pemilih didata dan didatangi. Jangan hanya dikerjakan di belakang meja, jangan hanya dikira-kira, diperkirakan si A sudah lama pindah dari desa ini tanpa mengkonfirmasi, memfaktual KTP yang bersangkutan. Pada prinsipnya coklit adalah kegiatan awal daripada pemutahiran data, makanya datanya harus akurat dan valid. Apabila pada saat coklit amburadul data tidak valid dan tidak akurat, maka seterusnya akan menjadi masalah dalam pemutahiran data pemilih. Olehnya kepada teman-teman PPDP diharapkan bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan menjaga integritas serta tetap profesional, mengutamakan pelaksanaan pemutahiran data coklit daripada yang lainnya. Kepada PPS agar selalu mendampingi, menemani, memberikan pengarahan kepada PPDP agar selalu senantiasa berada bekerja sesuai regulasi yang ada. Kepada PPK juga diharapkan untuk tidak berdiam diri, tetap memantau, melakukan monitoring terhadap PPDP, melakukan monitoring terhadap coklit di kecamatannya, memastikan pelaksanaan coklit di kecamatan ini, di TAPA atau di kecamatan masing-masing agar berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Ingat, protokol kesehatan dengan disiplin. Kita jangan meremehkan hanya karena satu kampung tidak perlu pakai masker, hanya satu kampung tidak perlu jaga jarak, hanya karena tetangga tidak perlu pakai hand sanitizer. Ingat, PPDP naik turun rumah itu secara bergantian, jadi diusahakan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama juga pastikan pemilih yang Anda datangi diupayakan menggunakan masker, karena jangan sampai kita yang jadi carrier perantara penularan COVID-19. Ini sangat penting, dua hal yang kita lakukan sekaligus, yakni mengedukasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19 dan juga melaksanakan tugas utama, yakni pencocokan penelitian. Dalam hal ini secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2020 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bone Bolango. Saya rasa semua di sini siap. Terbukti hari ini kita jalan sehat, lumayan panjang rutenya, tetap semangat, tetap semangat, tetap mau berjalan kaki, mau bersosialisasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita siap melaksanakan pilkada tahun 2020 ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Untuk pembacaan doa, marilah kita menundukkan kepala dengan hati kosong, membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara penceklitan serentak. Untuk itu kami bermohon kepadamu ya Allah,
Tenangkanlah pikiran kami, fokuskanlah kami dalam segala aktivitas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, marilah untuk itu kami, ya Allah, berilah kami kesehatan dalam menjalankan tugas kami untuk menyukseskan pemilihan umum tanggal 9 Desember 2020. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apel selesai, pembina apel diundang mengambil tempat semula. Barisan dibubarkan. Barisan diistirahatkan. Baik, kami persilakan kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya kami perkenankan kepada Ketua KPU Republik Indonesia untuk mensosialisasikan gerakan pakai masker serentak. Dimulai dengan diangkat, diangkat, ditempel, dipasang. Oke. Bisa diikuti oleh peserta ya Pak? Ya, bisa dilepas dulu maskernya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan ya teman-teman masyarakat, penyelenggara, peserta pemilihan kepala daerah paham pentingnya menggunakan masker, maka kita membuat 3 langkah menggunakan masker. Diangkat, ditempel, dipasang. Jadi 3 langkah itu harus kita ingatkan terus ya masyarakat. Ya, coba kita ulangi biar nanti gambar bagus. Oke ya. Diangkat, ditempel, dipasang. Nah, oke, makasih. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pembina apel dipersilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Apel telah selesai, peserta apel diistirahatkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ada arahan dari Ketua KPU Republik Indonesia yang akan disampaikan
melalui Zoom secara nasional. Kepada Pak Arief Budiman kami persilakan. Cek, cek. Monitornya bisa agak muter dikit gini, Bu, biar kelihatan dari sini. Kamera yang mana? Kamera yang mana? Bukan kamera yang live. Yang mana? Yang live yang mana? Yang biru itu? Oke. Yang sudah siap mana aja? Baru Bali saja? Semana? Sleman siapa? Pak Dono. Terus mana lagi? Pekalongan, oke. Nanti saya kontak Bali, setelah itu Pekalongan, baru Sleman, terus Bengkayang sama oh yaudah, Kaltara dulu nanti, Denpasar, Pekalongan, Kaltara. Teman-teman siap-siap ya, Denpasar, Pekalongan sama Kaltara. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang ada di sini, jadi hari ini kita ada di 6 kabupaten kota. Di tempat itu kurang lebih yang hadir sama seperti kita, ada kepala daerah, ada Forkopimda, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu juga hadir, Bawaslu Kabupaten, oke. Kemudian PPK, PPS, sama PPDP juga hadir, DPRD, partai politik ada yang hadir Kak? Nggak ada ya? Oh DPRD aja, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denpasar mana? Denpasar. Pak Ketua. Ya. Hei, Pak Dewa. Selamat pagi, Pak Ketua.
Oke, sebelum kita dialog dengan teman-teman dan pasar, saya perlu sampaikan di Kabupaten Bandung, ini saya ikuti protokol yang dibuat oleh Pak Gubernur. Jadi kalau dalam situasi sedang pidato gitu ya, maskernya boleh dibuka. Nah, jadi jangan salah tangkap, nanti kok kemarin maskernya nggak dipakai. Saat sedang pidato saja, jadi kalau saya sudah tidak pidato maka saya tutup lagi gitu ya. Nah, di sini hadir Ketua KPU Provinsi beserta anggota, ada Bu Titi, di mana Bu Titi? Nah, Bu Titi juga hadir, kemudian siapa lagi, berdua aja ya, oke. Kemudian juga di sini koordinasi pimpinan Kabupaten Bandung, ada Pak Sekda, mewakili Pak Bupati, Dandim, ada Pak Kapolres, kemudian ada Kepala Kespang, ada Pak Asisten, ya, Asisten Pemerintahan, kemudian ada Pak Kejari, kemudian Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten tentu lengkap. Coba yang PPK angkat tangan ke kamera yang mana ini, buru ini. PPK mana PPK? Nah, ini teman-teman kita se-Indonesia lihat semua nih. Oh, Dukcapil Provinsi, maaf Pak. Ya, sini Pak, silakan bergabung di kamera kita di sini. PPK sudah, PPS, angkat tangan PPS. Coba lambaikan tangan. Kamu jangan muter terlalu cepat, nanti nggak anu. Oke, terus PPDP mana PPDP? Nah, ini PPDP nih. Nah, ini tadi yang secara simbolis mewakili kita sudah kita serahkan semua identitas. Bawaslu Kabupaten juga hadir. Ini di sini Bawaslu Kabupaten. Panwascam ada? Nggak ada. PPL. Oke. Nanti yang penting kalau menjalankan tugas silakan koordinasi ya, selalu koordinasi dengan teman-teman pengawas. Pak Dewa, saya persilahkan Denpasar melaporkan situasi, kemudian kesiapan untuk melakukan coklit di Kota Denpasar, karena Kota Denpasar salah satu yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Silakan Pak Dewa. Selamat pagi Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Izin saya melaporkan dari Kabupaten Tabanan ya, karena kami berbagi tugas. Jadi hari ini dilakukan di 6 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada di Provinsi Bali. Jadi kami tadi ya sesuai dengan jadwal sudah selesai menyelenggarakan apel ya. Jadi apel ini di samping ya sebagai bagian dari gerakan coklat serentak nasional, kami juga rangkaikan dengan deklarasi pemakaian APD yang disimbolkan dengan pemakaian masker bersama. Nah, jika Pak Ketua berkenan, kami mohon izin untuk share screen ya. Ada satu rekaman singkat yang mungkin bisa saya laporkan dari lokasi. Demikian Pak Ketua. Baik, silakan di-share. Ya, mungkin host bisa bantu ya. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Oke dulu, oke. Saya perlu informasikan juga acara Ya. kita ini live streaming, disiarkan secara live streaming juga di media sosialnya KPU. Jadi kita disaksikan secara nasional. Bisa di-play? Bisa ya? Tak bisa ya? Posisinya belum ya. Oke. Host ya untuk ya. Sabar. Ya. Ini jangan-jangan bukan. Dewa, kalau masih disiapkan kita ke kabupaten lain. Host mau dibantu. Nanti balik lagi ke Saya kira gitu ya. Sudah kami buka Pak screen-nya. Silakan keluar. Oh, Silakan. Share-nya silakan kalau sudah siap, sudah dibuka. Kok belum tampil? Operator kita yang di sini coba
dia share video. Ya, Belum keluar. ya, ini dari hostnya belum. Oke, next berikutnya. Oke, lanjut Pak Ketua, lanjut ya. Oke. Kami akan kembali. Siap, Baik. terima kasih. Terima kasih Pak Dewa. Salam untuk teman-teman di Tabanan ya. Selamat Terima kasih. menjalankan tugas. Selanjutnya yang sudah siap ada Sleman ternyata. Sleman silakan. Nggak bisa ya, hostnya kenapa ya? Sleman silakan Sleman. Iya. Mungkin jaringannya yang enggak. Aduh noh. Mana? Disable. Jadi hostnya masih ngeblok semua. Pak Dono. Coba telepon hostnya. Ya Pak. Assalamualaikum Ada, Pak ada. Ketua. Silakan dilaporkan. Ini ininya ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua KPU RI. Pak teman-teman sebentar. View-nya ganti Sleman. View-nya ganti Sleman, view yang di sini. Oke, silakan. Lanjut Sleman. Biar Pak Ketua. gitu. KPU DIY. Oh, KPU. Oh, ya. Silakan Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, izin melaporkan pagi ini kami telah melaksanakan apel coklit serentak di salah satu desa di Kabupaten Sleman, Pak Ketua. Oh ya. Kami menjalankan protokol kesehatan dalam rangka apel ini. Ada 30 PPDB yang hari ini membacakan fakta integritas. Kemudian saya juga didampingi oleh Pak Dono, Pak Karoren, Ya. kemudian Pak Ketua KPU dan anggota KPU Sleman, juga Bawaslu Sleman, dan juga Pak Lurah Tridadi, Kabupaten Sleman. Oke. Alhamdulillah pelaksanaan pelantikan maupun apel sudah berjalan dengan baik. Baik. Sudah berjalan dengan baik, dan komitmen dari teman-teman PPDB siap bekerja dan nanti dilanjutkan mengunjungi tokoh-tokoh untuk dilakukan pencocokan penelitian. Demikian laporan dari DIY Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamdan. Coba PPDP-nya mana? Coba PPDP-nya lambaikan tangan PPDP. Angkat tangan PPDB. Ini Pak Ketua. Kita pakai masker lagi ya. Ya, semua. Terima kasih ya. Selamat bertugas. Kemudian PPK dan PPS-nya mana? PPK. Dan PPS mana? PPK hadir, PPK. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini kantor desanya bagus sekali. Kantor desa. Terima kasih Pak Lurah. Nah, makasih ya. Mudah-mudahan kerjasama bisa dijalankan terus, pemilu bisa jalan dengan baik. Baik, terima kasih Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangsel. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan Tangsel mana Tangsel? Tangsel ada Pak Sekjen di sana. Pimpinan Tangsel, Ya, silakan Tangsel. izin pimpinan kami melaporkan barusan kita telah melaksanakan apel serentak di KPU Tangsel, di kantor KPU Tangsel, didampingi oleh PLT Sekjen Pandanang, kemudian dari Ketua KPU Provinsi Banten beserta anggota, kemudian juga dengan teman-teman PPDP-nya. Mohon berdiri. Izin pimpinan, nanti kita akan ke tokoh-tokoh antara lain anggota KPK di Pondok Aren, Pak Alexander Patawata. Oke. Habis itu ke anggota Bawaslu, Pak Muhammad Afid. Baik. Dan yang ketiga, Bu Endang Lestari, mantan Endang Sulastri. Bu Endang Sulastri, mohon izin, mohon maaf. Oh, Kemudian yang terakhir, Ketua MK. baik. Baik, terima kasih Tangsel ya.
Ini teman-teman Tangsel habis ini akan melakukan coklit secara ke tokoh-tokoh di sana. Ada Ketua MK Pak Anwar, kemudian anggota Bawaslu RI Pak Afif, kemudian KPK, anggota KPK Pak Alexander Marwata, dan mantan anggota KPU Republik Indonesia periode 2007-2012 Bu Endang Sulastri. Selamat menjalankan tugas ya. Terima kasih teman-teman Tangsel. Selanjutnya kita terhubung dengan Kaltara. Kaltara ada di Kabupaten Bulungan. Silakan Bulungan. Kaltara. Kaltara bisa terhubung. Kaltara. Ya Pak Ketua Monitor. Ya, silakan Pak Ilham. Baik Pak Ketua, saat ini saya baru saja menyelesaikan apel kepada dengan teman-teman PPDP dan dihadiri oleh Bawaslu KPU Kabupaten Bulungan. Saat ini kami baru saja selesai menyelesaikan apel dan beberapa hal tadi sudah saya sampaikan agar mereka bekerja secara baik, secara profesional dan harus datang door to door, melakukan coklit. Dan tadi dihadiri oleh sekitar 50 PPDP dari beberapa TPS, kemudian 330 TPS di Kabupaten Bulungan. Dan juga dihadiri oleh para tokoh-tokoh yang tadi diundang oleh KPU Bulungan. Dan saat ini saya sedang bersama teman-teman dari KPU Bulungan. Ini ada Ruli, seperti Anda tahu, udah kenal Pak Ketua. Ruli sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian ada Bu Ketua ini Pak Ketua. Ya. Dan juga teman-teman KPU Provinsi, ada Pak Teguh, ya, ada teman-teman semua. Dan alhamdulillah kita sedang akan jalan ke salah satu toko, itu toko Dayak yang ada di Kabupaten Bulungan untuk melakukan coklit. Demikian Ketua sebagai laporan. Baik, terima kasih. Selamat bertugas teman-teman Kabupaten Bulungan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Oh, bawa peci dari mana Tuan? Ini videonya, itu kok ini. Baik, makasih ya teman-teman Bulungan. Iya. Ke Pekalongan. Pekalongan ada Pak Pram di sana. Pekalongan siap? Maskot. Nah, ini maskot bukan. Pekalongan. Bukan tukang karet dulu. Sepanjang Sungai Kayak. Pekalongan silakan. Bisa move juga Pak. Pekalongan. Pekalongan. Silakan, Pekalongan. Pekalongan mana Pekalongan? Belum siap? Iya, Mas Pram. Silakan, suaranya belum terdengar. Silakan Pak Pram. Kalau belum siap kita ke Surakarta. Surakarta sudah siap? Pak Pram sama Pak Pram. Oh, ini Surakarta ini. Pak Hasim. Halo Pak Hasim. Ini mana nih? Yang sudah siap mana? Bulungan. Oh, Bulungan sudah. Bengkayang. Bengkayang terkait sinyal Pak. Di sana
Oke, nggak apa-apa. Bengkayang lebih dulu, Bengkayang. Yang sudah siap. Bengkayang udah siap ya? Baik. Ini yang Jakarta Pak, Bengkayang. Bengkayang. Nah, teman-teman melakukan koneksi dengan daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi kita mau kepada masyarakat bahwa di titik yang luar pun kita sudah terkoneksi dengan jaringan kita gitu ya. Jadi silakan Bengkayang udah nyambung belum? Mana Bu? Nah ini mana nih? Surakarta Pak. Oh Surakarta, silakan Surakarta. Silakan Surakarta. Pak Hasim. Ponakannya bukan anaknya. Kenapa dia tidak hadir di sini? Ya. Nah itu ponakannya yang akikah. Dia tugas sebagai apa di situ? Di rumahnya. Tapi dia bukan bertugas sebagai penyelenggara atau sebagai orang berdoa, bukan. Bukan. Nah, dia mengutamakan itu. Bagaimana teman-teman mengusulkan dia jadi PPDP kalau seterusnya akan seperti itu baru ponakannya. Ya, belum lagi sepupunya. Ya kan? Tapi pastikan dia bekerja hari ini ya. Pak Firdan bisa ditelepon. Berapa yang dia cokli di TPS? Coba Pekalongan, mana Pekalongan? Hasim. Hasim. Coba teman-teman diberitahu dulu. Saya mau Pak Hasim dulu sebelum Pak Hasim memberi arahan. Teman-teman Jakarta. Suaranya mana? Ini udah. Coba. Baku dekat rumah. Beda TPS tapi baku dekat rumah. Dorang dua ini. PPDP TPS 1 dan PPDP TPS 2 ini dekat rumah. Tetangga. Tidak. Pertanyaan saya. Halo Pak Hasim. Pak Pram. Pegang ini nggak paham. Harus pegang apa? Pak Hasim. Pak Hasim nggak bisa dengar Pak Hasim. Nah ya. Pak Hasim. Pak Hasim. Pak Hasim bisa nyambung dengan kita. Oke, Pak Hasim, kita di Kabupaten Bandung bisa dilihat di screen. Kita udah kumpul semua di sini, Prokopimda. Mungkin bisa disampaikan secara singkat kesiapan di Jakarta. Mas. Terima kasih Pak Ketua. Bisa didengar suara saya?
TPS 3. Coba ke sini. PPS Talomopatu, pastikan itu yang 2 orang itu ya. Harus tetap kerja hari ini. PPDP TPS 3. Berapa jumlah pemilih di situ? 424 yang sudah dicoklit. 100? Jadi masih ada berapa? 302. Oke. Ini PPDP-nya hadir, bagus. PPDP TPS 4. Mari Bu. Maju kamar sini. Jumlah pemilih 338. Yang sudah dicoklit. Nah, kalau yang dari dicoklit itu semuanya dicoklit atau ada yang di luar? Tidak ya, dijumpai, ditemui atau ada yang di luar? Belum ya? Belum. Kalau yang ini kasus yang maksudnya yang TMS yang didapati ada 2 orang. Kenapa TMS-nya itu? Beda nama? Dengan apa lagi? TNI. Pensiunan TNI maksudnya? Baru jadi TNI. Oh, baru masuk ya? Kalau di TPS 3 ada yang TMS yang ditemui? Belum ada ya? Sampai sejauh ini yang 122 itu semuanya MS. Oke. Jangan lupa itu ya, PPS Talomopatu ya, yang 2 orang itu ya. Di kegiatan kita hari ini kita jalan sehat, kita ikut apel nasional, mereka berdua tidak ada. Ya, kasih peringatannya untuk lebih komitmen lagi dengan kegiatan-kegiatan KPU. Ya, oke, terima kasih. Desa selanjutnya desa Talomopatu Keramat ya, sebelah ini ya. Ya, mana PPS Keramat? Maju. PPS Keramat. PPS Keramat ada berapa PPDP? 2 TPS ya, 2 PPDP. PPDP TPS 1 mana? Keramat maju. Ada berapa jumlah pemilih di TPS 1? 398, betul itu? ...369 PPS tidak tahu jumlah pemilih. PPDP bisa jadi bakal ke PPS bisa jadi bakal ke PPDP. Harus pastikan angkanya. Sudah berapa yang dicoklit? Tidak tahu. Oh, ini yang menjawab. Nah, 60 betul. Oke, silakan duduk. TPS 2, PPDP TPS 2 Desa Keramat. Berapa jumlah? Boleh, boleh live ini juga. Live ini juga. Berapa jumlah pemilih PPDP TPS 2 Keramat? Ada bisa baca. Nah, 338. Berapa yang sudah dicoklit oleh PPDP? 42, baru sedikit. Kalau Talomopatu tadi ada yang 200 lebih, 100 lebih sudah dicoklit. Nah, ini jangan tidur di TPS. PPK juga. Siapa Korwil Desa Keramat dari PPK? Pak Saleh Usman langsung. Ini Pak Saleh, dari jumlah berapa? Baru berapa yang dicoklit? Dari jumlah 338 baru 42 yang dicoklit. Jadi supaya lebih semangat lagi, lebih progres lagi. Insya Allah tidak ada hujan hari ini, bisa dilanjutkan. Ya, silakan duduk. Desa selanjutnya Talu Lobutu. Kedua loh.
Di sini saja, tidak usah ambil di sana, di sini juga boleh. Maju, maju, coba. Oke. Berapa jumlah TPS? 2. Mana PPDP Desa Talulo Butu? Ada 22. Oke, Badili. Badili saja. TPS 1 mana? Iya, jaga jarak. TPS 1 mana? Oke, sini. Berapa jumlah pemilih TPS? Oh, gampang menghafal ya. Saya tidak ada DPO 400. Berapa yang sudah dicoklit? Pas juga ya, baru 30. Betul itu Ibu? Iya. Dari 400 baru 30. Ini sudah hari. Iya, ini hari ke 15, 16, 17, 18. 4. 15, 16, 17, 18. Hari ketiga baru habis 30. Berarti 10 satu hari. Kerjanya di mana? Di kota. Berarti harus ada juga upaya dari PPS untuk bisa mengkondisikan orang-orang yang bekerja di luar desa bisa didatangi waktunya kapan gitu. Bisa diminta misalnya di dusun itu ada berapa orang yang bekerja, diminta izin hari apa, misalnya hari Sabtu seperti ini atau hari Minggu besok kan libur toh. Dorang libur, mereka libur, orang tidak. Ya, kita tidak libur. Jadi itu kesempatan. Jadi kalau cuma alasannya bekerja di kota pulang jam 9 malam, ada Sabtu Minggu. Ya, hari Minggu juga kerja. Hari Minggu juga kerja. Tapi itu shift biasanya ya, waktu ganti shift. Tidak satu hari full macam orang di KPU dari pagi sampai pagi. Jadi jangan lagi jadi alasan dorang kerja. Kalau itu jadi alasan maka sampai tanggal 13 Agustus tidak selesai coklit kita. Ya, dari 400 baru 30 ya. Oke. Kalau 10 hari 10 satu hari kan 15, 16, 17 itu baru 30 kan. Dalam waktu 1 bulan itu ada 30 hari. Kalau 30 bahagi 3 berarti cuma 10 satu hari per harinya. 30 kali 10 sampai 300, 100 tidak mendapat coklat. Nah, insya Allah. Oke. Semangat itu ya, Oke. TPS 2 PPDP-nya berapa jumlah pemilih? Gampang menghafal. Ya. Berapa yang sudah dicoklit? Nah, ini agak tinggi lumayan progresnya. Berarti 70 itu kalau bahagi 3 sekitar ada 20 lebih ya. 20 lebih yang sudah dicoklit per harinya. Ya. Kalau menggambarkan yang tadi dari Talumopatu ada yang 200 lebih, 100 lebih sudah. 224, 102 sudah dicoklit. Oke. Nanti sama ya, kalau misalnya kerja di kota atau di luar desa, Sabtu Minggu itu kesempatan untuk mencoklit mereka, dahulukan mereka yang bekerja memiliki waktu untuk bekerja di hari-hari kerja yang susah ditemui pada hari-hari kerja, ya. Oke, lebih semangat lagi ya. Oke. Desa Talulo Butu Selatan. Belum ada yang datang ke rumah ini. Oh, ini hari. Kasih pas tanggal 18 ya. Oke. PPS Talulo Butu Selatan berapa TPS? Saya di TPS berapa? Saya mau cek. Saya cek dulu apa benar saya di TPS 2. Teman-teman sambil duduk coba kunjungi lindungihakpilihmu.kpu.go.id.
Lihat apa benar teman-teman di TPS itu, apa benar keluarga atau suami atau istri kalian di TPS yang sama. Mudah-mudahan ini tidak lemot. Lalu butuh selat, betul, TPS 2 saya bisa akses. Teman-teman bisa lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Coba ya. Berapa jumlah di TPS 1? 264. Mana PPDP-nya? Sini. Betul itu sudah jumlah pemilih di TPS 1 264. Berapa yang sudah dicoklit oleh PPDP? Betul 52? Oke. So tanya tadi. Barusan tanya. Ada laporan harian. Oke. 264 yang tak coklit baru 52. Ada kendala? Tidak ada. Kalau tidak ada selesai itu. Kendala misalnya cuaca hujan, ada yang kerja ditemui, yang sulit ditemui atau belum ditemui, ya. Pada dasarnya rata-rata seperti itu, ya. Atau ada kendala, ada yang menolak untuk ditemui? Tidak ada. Di desa Keramat dengan desa Talulobutu, desa Talumopatu tadi ada yang tidak ada yang menolak, ya? Atau dia tulis di spanduk tidak menerima PPDP? Tidak ada, ya? Oke. Tapi yang ada itu kalau datang mendata bantuan ini, ada yang begitu? Oh, berarti rata-rata seperti itu. Karena minta KTP dengan KK, ya? Bantuan ini. Nah, makanya kita dilengkapi dengan masker. Bukan bantuan ini. Ada PPDP di lengan, ada masker juga logo KPU. Oke, silakan duduk TPS 1. TPS 2. Berapa jumlah pemilih? 274 yang sudah dicoklit. Sedikit sekali. Siapa yang sibuk ini? Siapa yang ada urusan lain? Ibu atau pemilih? Lagi KTP. Ya, melihat di satu ini satu kakak, ya. Jadi kendalanya di situ. Ketika dicoklit, misalnya ada 5 anggota keluarga, yang ditemui cuma 1 atau 2. Balik lagi, ya. Nah, berarti PPS juga harus memfasilitasi itu. Artinya melakukan pendekatan kepada pemilih untuk bisa dicoklit pada satu saat, pada satu waktu, di tempat yang sama misalnya, atau bisa tinggal dulu KTP, tapi pastikan memang betul-betul ada di situ orangnya, ya kan? Jangan sampai juga cuma tinggal KTP padahal dia orang luar, ya kan? Dari 274 baru 21, berarti ini yang paling, satu kampung orang. Harus lebih cepat lagi.
Tadi ada yang 30 ya. Ya, ini malah di bawah 30, 21. Jadi harus diupayakan lebih ini lagi, lebih semangat lagi ya Ibu ya. Ya. PPS juga harus lebih semangat lagi. 300 baru 30, 200 baru 20. 10% masih minim itu. Oke, silakan duduk. Selanjutnya Desa Dunggala. Talu Butuh Selatan siapa DP Korwil? Pak Ferdinand. Dunggala maju. Dunggala ini yang di sini ya. Ya. Setelah Dunggala, Langge, setelah Langge, Meranti. Silakan PPS Dunggala, dia main. PPS Dunggala berapa TPS di Dunggala? 3. Lebih banyak dari yang sebelumnya. Ada mana PPDP TPS 1 mana? Desa Dunggala? Sini. Ada berapa pemilih di TPS 1? 333 sama dengan yang tadi ya. Di desa apa? Talumopatu, iya, 333. Berapa yang sudah dicoklit? 58. Oke. Ada kendala di Dunggala? Tidak ada. Tidak melewati sungai, tidak. Kecuali di desa Meranti sana ya. Oh, jaringannya coklat, ya. Tapi sekarang sudah lancar. Oh. Tapi serta isi data ini semua kan? Ya, PPDP sudah diisi biaya komunikasinya, untuk pulsanya sudah kan? Sudah, jadi tidak ada alasan lagi. Ya? Heng. Ngaret, oh iya pengaruh jaringan. Pengaruh jaringan. Tapi sejauh ini lancar itu ya? Alhamdulillah. Jadi kendala-kendala ini juga yang non teknis juga perlu diperhatikan. Kalau dari masyarakatnya bisa menerima, tidak ada yang melakukan menolak atau menutup pintu, tidak ada ya? Atau ada yang menerima tapi jaraknya di pagar saja, tidak ada, tidak ada begitu ya? Tidak ada, semuanya diterima di rumah, di teras ya? Oke, silakan. TPS 2, PPDP-nya mana? Desa Dunggala. Banyakkan perempuan ini di PPDP ya, karena ketua PPK-nya juga perempuan. Berapa jumlah pemilih? 342. Yang dicoklit 49. Benar itu? Ya, ada kendala. Ya? Sekarang cuma orang tidak ditemui itu karena apa? Oh, haraya. So ada ahli wilayah sendiri orang Tapa. Pasar ya. Ya. Saya kira ini hari raya ibadah atau apa. Pasar ya, pasar besar di sini ya. Jadi kebanyakan masyarakat ke pasar dulu. Ya. Hari Kamis ya. Cuma satu hari itu orang mau jualan, kesempatannya kan. Nanti selain hari itu bisa, ya. Dari berapa tadi? 342 sudah 49. Oke. Jadi harus lebih semangat lagi ya, supaya bisa lebih. Artinya begini, kalau data ini bisa cepat selesai kalian coklit, bisa cepat istirahat juga, ya kan? Apalagi dengan cuaca seperti ini, manfaatkan mumpung lagi tidak hujan, langsung turun. Oke, silakan. Terima kasih Desa Dunggala. Satu lagi ya, 3 TPS. TPS 3. Bailongola. Oh, kepala dusun. Aduh, kalau tidak hadir dia mau
malah yang sadaka itu. Jumlah pemilihnya 352 di coklit. Dipastikan itu tikadus pigi akan satu-satu. Karena dia kadus, dia tahu ini. Ya. Jangan sampai tikadus juga jaga baspekol. Siapa? Pak Cucun di mana? Dunggala. Oh. Betul itu Pak Cucun ya? Jangan sampai tikadus karena dia tahu ini penduduknya. Ati ini kan sepindah. Mantap. PPK membackup. Oke, terima kasih. Desa Langge. Mana BPS-nya? Bosandiling. Siapa Korwil Langge? Ibu ketua. Oh, dia sekolah. Ketua komite. Baru yang satu lagi? Oh, tadi ada jalan sehat. Oke. Saya kira tidak hadir di jalan sehat. Berarti ente yang baku tangkis dengan pertanyaan. Ada berapa? Oh, saya langsung balik HP. Saya langsung buka HP. Ada berapa TPS? Mana PPDP di TPS di Desa Langge? Berarti memang NTP hari sial hari ini. Ditinggal teman PPS, dibiarkan oleh PPDP, tidak hadir lagi PPDP. Alasannya apa? Yang itu kalau yang mengidam itu dia sudah bisa dihitung, dia bukan cuma mengundurkan diri. Sudah masuk di KPU. Ya. Berarti PPS yang menggantikan itu. Masih nol coklitnya di situ. Berapa? Dari jumlah pemilih 368. Kepala dusun itu bukan? Bukan. Lumayan cepat. 368 sudah 81 ya. Ya. Ada kendala teman-teman di sana? Belum ada ya? Kecuali jaringan ya. Kecuali juga hari pasar tadi. Ya. Ya, kita maklumi bersama karena juga itu mata pencaharian. Tapi bukan berarti tidak dicoklit ya. Kemudian yang TPS 2 yang ngidam itu yang hamil. Siapa yang menggantikan saat ini? Ya, sudah berapa yang dicoklit? Berapa? 56 orang. Dari jumlah pemilih? 354. Cek terus itu ketua. Ketua PNI. Oke. Semangat tuh ya. Belum kain ente? Pantas udah langkas tinggal sendiri. Tidak ada yang menemani. Desa Meranti. Kedua loh. Berapa TPS di sana? 1. Mana PPDP-nya? PPDP di sini. Berapa jumlah pemilih di TPS 1? 384 karena cuma 1 TPS ya. Berapa yang sudah dicoklit? 122, cepat ya. Tidak ada kendala? Yang menyeberang sungai itu sudah? Belum. Masih sungainya masih tinggi debit air? Masih susah diseberangi? Ada berapa dusun di sana? 3. Jadi 3 dusun 1 TPS. Yang dicoklit baru dusun apa? Dusun 1, 2 itu yang 100 lebih itu. Dusun 1 sudah semua? Mantap. Berapa pemilih di dusun 1 itu? Di dusun 1. Dusun 2-nya juga 100 lebih. Tidak sampai. Jumlah pemilih tadi berapa? 300? Hampir 400, 384. Berarti di dusun 3 juga banyak ya? Di dusun 2 tidak menyeberang sungai. Ada juga, tapi sungainya masih. Nah, ke dusun 2 itu kan sudah beberapa yang dicoklit. Ada berapa?
Ada 20, 30? Belum sampai 20 ya? Oh, berarti baru mulai kapan di Dusun 2 itu? Baru mulai kemarin. Alhamdulillah, insya Allah hari ini tidak hujan, bisa diseberangi sungainya ya. Oke. Berarti kendalanya dari alam itu ya. Di foto-foto saja itu tantangan seperti itu. Ya. Tidak ada penolakan dari masyarakat? Tidak ditutup pintu, tidak ada ya. Kemudian Dusun 3 juga menyeberang sungai. Kalau akses TPS di mana itu? Oh, di Dusun Tengah-Tengah. Tapi orang mudah ke situ, kecuali tidak hujan. Ada jembatan di sungai? Dusun 1 ke Dusun 2 ada jembatan. Berarti saya ingin mengetahui begini, dari Dusun 1 ke, kan TPS di Dusun 2, berarti Dusun 1 ke TPS ke Dusun 2 kan? Itu dengan apa? Lewat sungai itu? Jalan biasa, baputar begini? Tidak, maksudnya dia tidak perlu melewati sungai. Oh, sebagian besar penduduk itu meskipun Dusun 1, 2 ini ada dibatasi sungai, tapi lebih mudah dijangkau TPS-nya kalau di Dusun 2 ya. Saya kira ini Dusun 1 baru dibatasi sungai, Dusun 2 dibatasi sungai, Dusun 3. Tidak ya? Saya pikir begitu. Jadi kalau menyeberang bagaimana? Kalau misalnya hujan ke TPS bagaimana? Tapi ternyata terkonsentrasi 3 dusun itu di satu tempat yang tidak ada sungainya ya. Kecuali beberapa rumah tangga yang harus menyeberang sungai. Coba identifikasi lagi berapa pemilih di situ, di seberang sungai itu, ya, supaya kita bisa memetakan pada saat pemungutan suara nanti bagaimana, atau misalnya pada saat hujan bagaimana, ya. Oke, terima kasih Desa Meranti. Desa apa lagi? Selesai ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya titipkan adalah memang alhamdulillah di Gorontalo tidak ada sampai yang menutup rumah, tidak ada yang mau dicoklit hanya di pintu pagar di Bungkalo, ya. Semuanya kita diterima, alhamdulillah. Kearifan lokal kita tidak pernah menolak tamu. Alhamdulillah di Tapa juga masih seperti itu, menerima tamu sampai ke teras rumah. Kita upayakan memang coklitnya di teras saja. Cuma pastikan teman-teman jangan lupa selalu membawa hand sanitizer, jangan lupa selalu menggunakan masker, jangan lupa selalu menggunakan face shield. Ini penting karena bisa jadi kita yang membawa penyakit, maksudnya COVID ya, potensi menularkan penyakit kepada orang-orang yang kita datangi. Alhamdulillah semuanya sudah dilakukan tes pemeriksaan kesehatan gejala COVID, dan kalau ada yang punya gejala maka dia direpit. Di sini ada yang direpit, berarti semuanya tidak punya gejala, ya. Alhamdulillah. Itu juga kita pastikan kepada masyarakat agar masyarakat juga merasa nyaman dan aman ketika menerima kita. Gitu. Kemudian biasanya kalau habis pakai pulpen itu mau semprot baku muka dengan orang yang ini. Saya kira baku muka dengan yang dicoklit kemudian semprot. Jangan sampai begitu. Nanti semprot setelah pulang. Ada kendala-kendala teknis yang lain yang mungkin dialami oleh teman-teman PPDP? PPK dari keseluruhan ini ke satu kecamatan sudah berapa yang dicoklit? Buka HP lagi. Progresnya hari ini
Jumlahnya 1187 pemilih total TAPA 21% ya. Insya Allah masih ada 5 kali, sekitar 5 kali 21 kali 500 ya. Ini butuh semangat, butuh kerjasama, harus kompak, saling menyemangati, saling menguatkan, saling memotivasi. Kalau memang yang satu belum, yang lain jangan dulu mengiri. Tapi yang satu juga jangan cari alasan terus. Sakit puluh kita hari ini, besok lagi mbak pikir sakit apa, akhirnya sakit betul. Mau begitu? Kan tidak. Saya rasa kalian sudah teruji pada saat Verfak kemarin, maka tularkan semangat Verfak itu yang 14 hari, tularkan kepada PPDP untuk mereka supaya bisa bekerja selama 30 hari. Waktu coklit lebih panjang daripada waktu verifikasi faktual. Alhamdulillah teman-teman PPS sudah merasakan bagaimana melakukan Verfak terkait dukungan calon persorangan kemarin, dan itu bisa jadi berbagi pengalaman kepada teman-teman PPDP. Nah, misalnya ada PPDP kalau kepala dusun itu sebiasa badata dia. Ya, dia setahu cara, dia setahu jam-jam orang pulang. Maka koordinasilah dengan kepala dusun. Koordinasilah dengan kepala dusun. Teman-teman PPDP jangan malu untuk berkoordinasi dengan kepala dusun. Kan itu langkah awal sebelum turun. Jam-jam berapa penduduk di dusun satu ini Pak? Bagusnya nyawa coklit didatangi. Jam berapa orang ada di rumah? Agar teman-teman juga tidak rugi tenaga ke sana kemari, dapat kemari bawa 5. Ya kan? Harus tetap senantiasa ada koordinasi dengan kepala-kepala dusun. Terutama di Langge juga itu PPDP-nya berhalangan tetap, PPS-nya harus lebih semangat. Ada 3 orang, silakan berbagi, silakan berbagi tugas, berbagi waktu kerja. Yang pasti coklit ini adalah tanggung jawab kita semua. Kalau lagu Armada itu pergi pagi pulang pagi, setorang itu, ya kan? Pergi pagi pulang pagi, tinggalkan anak, istri atau suami, ya. Mungkin kita juga dibully demi melindungi hak pilih, ya kan? Demi tegaknya demokrasi. Nah, itu semua adalah semangat kita dalam melaksanakan pilkada tahun 2020. Baik, itu saja dari saya, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat. Kita menanti lagi acara apel nasional gerakan coklit serentak dari KPU RI. Mudah-mudahan tidak terlalu lama seremonialnya ini, agar teman-teman bisa langsung turun lagi melaksanakan coklit. Belum ada yang makan ya? Sama, saya Allah belum makan. Jadi jangan lupa juga, jangan terlalu semangat kemudian lupa menjaga kesehatan. Selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Ingat itu. Selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.